do all things, 'cause it's you give me strength. Come on, sing it out. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Oh, I'm not gonna live by what I see. Come on, sing it out. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Amen. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Inilah iman kami, inilah syukur kami Tuhan. Sama-sama Bethesda Church kita katakan, I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me. Nothing is impossible, amen. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya Tuhan di dalam namamu Tuhan Yesus ada kemenangan kami. Haleluya. Come on, sing it out. I believe. Yes, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe in you. Come on. I believe, I believe, I believe. I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, hey. I believe in you. I believe in you. Hallelujah. Woo! Do you believe in you, Jesus? Kami percaya padamu, Yesus, yang memberikan sukacita dan kasih kepada Amen. setiap kita di tempat ini. Amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Bethesda Church bersama. Amin. Dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Mari bersama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu benar memuliakanmu. Bersama dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Woo! Let's give him praise, Jesus. Woo! Mari bertepuk di atas kepala semua. Haleluya. Muliakan Tuhan Yesus hari ini, amin. Amen. 1, 2, 3, go. Come on, let's sing it, church. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata. Amin. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, Mukjizat dinyatakan. oh great is our God, great is our God. Woo! Dialah pemilik kehidupan kita, amin. Amen. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawakan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata. Tuhan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita tinggikan nama Yesus di depan ini, amin. Bethesda Church bersama katakan. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Agung namamu Tuhan. Kami percaya there is power in the name of Jesus. Kami declare apapun sakit penyakit kami tutup di bawah nama Tuhan Yesus Kristus.
Itulah iman kami Tuhan Yesus. Come on, sing it out. I know a name that can silence the roaring waves. I know a name that can empty out the grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of our praise. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Oh, every time I call you Jesus, I call you healer, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Oh, every time I call your name, amen. I have a king with dominion over death. He holds the keys, yeah, with his holy nail-scarred hands. He is the heel that has crushed the serpent's head. Our resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Oh, every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Oh, every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, oh, there's much power in the name of Jesus. You are worthy of our praise. Come on. Oh, death is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Katakan ng naman mo, come on. Where, oh, grave, you're now your sting, and where, oh, grave, your victory. Yeah. Where, oh, death is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Yeah. That thing's come alive. That thing's come alive. That thing's come alive in the name of Jesus. That thing's come alive. That thing's come alive. That thing's come alive in the name of. That thing's come alive. That thing's come alive. That thing's come alive. That thing's come alive in the name of Jesus. That thing's come alive. That thing's come alive. Oh, that thing's come alive in the name. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Oh, every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave.
Oh, every time I call your name, things break, troubles away. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your dead things come alive. Come on, dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Yes Tuhan, dalam nama Yesus ada kuasa yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu sebab Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk terima pujian penyembahan kami. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa tubuh memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Ku dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Engkau Tuhan yang berkata, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, bersama nyatakan. Maka jiwa tubuh memuji Allah di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Ku dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Engkau Tuhan yang bertata di setiap hati kami. Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada Tuhan. Kami sembah Engkau, kami
Betapa kami bersyukur buat kematian-Mu di atas kayu salib dan juga buat kebangkitan-Mu. Karena kematian-Mu adalah kematian bagi kami, kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami. Kematian-Mu di atas kayu salib adalah kematian bagi dosa satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya hari ini kami memandang, kami juga sudah mati bagi dosa. Kami bukan lagi hamba dosa. Kami hidup bagi Allah hari ini, menjadi hamba kebenaran. Kami sudah dibebaskan dari dosa, tidak lagi ada penghukuman. Kami tidak lagi mau memiliki kesadaran akan dosa, tetapi kami mau memiliki kesadaran bahwa kami adalah hamba kebenaran. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kematian-Mu di atas kayu salib bukan hanya mati bagi dosa satu kali untuk selamanya, tapi kematian-Mu di atas kayu salib yang merupakan kematian kami. Engkau membebaskan kami dari hukum Taurat. Sehingga hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang membuat kami berbuah bagi maut. Tetapi hari ini kami telah menjadi milik-Mu yang sudah dibangkitkan dari kematian. Sehingga kami bisa berbuah bagi Allah. Itu sebabnya kami tidak pernah mau lagi menempatkan diri kami di bawah firman hukum Taurat. Kami datang ke tempat ini, kami mau menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Firman kasih karunia, firman tentang pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Yang menjadikan kami milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menempatkan diri kami di bawah firman kasih karunia. Kami akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu juga. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya, bagian yang kelima, bagaimana seharusnya orang benar hidup. Hari ini bagian yang kelima. Apa bagian yang pertama? Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Memiliki keberanian menghampiri Bapamu di surga. Yang kedua, bagaimana seharusnya orang benar hidup? Kalau saudara nonton YouTube, di situ gambarnya ada Maria yang sedang duduk di kaki Yesus. Tinggal tenang dan percaya. Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Bagaimana supaya kamu tinggal tenang, rest dan percaya? Selalu meluangkan waktumu untuk duduk dan terus mendengarkan perkataannya. Masuk ke dalam tempat perhentiannya. Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan di Sion. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Yang ketiga. Nah kan? Itu sebabnya saya selalu bilang sama Pastor Jamie, sama Pastor Ezra, kita kalau khotbah, kita harus selalu ulang-ulang. Ya, tapi kita serba salah juga. Kalau kita khotbah ulang-ulang, nanti jemaat protes. Kok pendeta khotbahnya itu lagi. Padahal kalau kamu nggak diulang, kamu lupa. Jadi kalau pendeta mengulang khotbah, saudara diingatkan, puji Tuhan, jangan protes. Karena memang itu yang dilakukan di dalam penggembalaan, pastoring. Selalu mengulang. Karena saudara kan pasti akan lupa. Oke, jadi nikmatin apa yang diberikan kepadamu. Sekalipun itu diulang, puji Tuhan, saya diingatkan kembali. Oke, jangan mengalihkan perhatian. Yang ketiga apa tadi? Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Jangan menggunakan cara-cara dunia. Saudara memang tinggal dalam dunia ini, tapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Kamu gak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Amin. Kalahkan dunia dengan caranya Tuhan. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Tuhan pakai hal yang sederhana. Firman Tuhan, tapi firman Tuhan begitu powerful. Amin. Yang keempat. Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Saya baru sebut tadi dalam doa.
mati bagi dosa, mati bagi hukum Taurat. Demikianlah seharusnya orang benar hidup. Amin. Karena kematian Yesus, kematian saudara. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara. Amin. Saudara hidup dalam hidup kebangkitan. Jadi bagaimana caranya? Kalau kamu hidup dalam hidup kebangkitan, artinya kematian ada di belakang. Ingat, apa yang Yesus lakukan waktu dia mati di atas kayu salib. Dia mati bagi dosa satu kali untuk selamanya. Artinya apa? Kamu juga sudah mati bagi dosa. Satu kali untuk selamanya. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Tapi hari ini kamu hidup bagi Allah. Dalam hidup kebangkitan Yesus Kristus. Yang artinya kematian ada di belakang. Amin. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Tapi menjadi hamba kebenaran. Selalu memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dengan rendah hati terimalah anugerah ini. Terima anugerah ini. Ini anugerah kebenaran, pemberian. Karena apa yang dia lakukan? Hari ini saudara dan saya dibenarkan. Terima anugerah ini. Terima dulu anugerah ini. Tuhan, aku bersyukur. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama orang yang rendah hati mau menerima kebenaran? Maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa yang terjadi sama orang ini? Akan hidup dan berkuasa. Kamu terima semua anugerah kebenaran ini. Selalu menyadari saya orang yang dibenarkan karena iman, maka kamu akan berkuasa. Berkuasa atas, berkuasa atas dosa, berkuasa atas keinginan daging yang setiap hari selalu muncul, berkuasa atas semua kebiasaan buruk dan pada akhirnya kamu akan melihat setiap hari kamu akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti dia. Amin. Beginilah caranya orang benar seharusnya hidup. Memiliki keberanian menghampiri Bapamu di surga. Amin. Tinggal tenang dan percaya, rest and believe. Duduk selalu mendengarkan perkataan Yesus. Jangan menggunakan cara-cara dunia. Dan yang keempat adalah kamu harus mati bagi dosa, mati bagi hukum Taurat. Kamu baru bisa berbuah bagi Allah. Kamu akan melihat buah-buah yang baik dalam hidupmu. Amin. Kita akan masuk bagian yang kelima. Harus siap diberkati. Amin. Waktu Allah melihat ke dalam dunia ini, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, waktu Allah melihat ke dalam dunia ini, Allah melihat ada 3 kelompok besar manusia. Yang pertama, bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan yang ketiga, lahir lagi satu kelompok besar yang disebut dengan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 1 adalah bentuk tunggal. 2 adalah bentuk jamak yang terkecil. Karena setelah 1 adalah 2. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nah ini yang dinamakan gereja. Amin. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, inilah gereja. Apa yang terjadi ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan? Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan buat saudara, buat saya. Ini janji Tuhan buat gerejanya. Hari ini, di tempat ini, lebih dari 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Dan janji ini digenapi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan waktu Tuhan melihat ke tempat ini, Tuhan melihat saudara dan saya sebagai gerejanya. Gereja bukan building, gereja bukan gedung, tapi gereja adalah di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi Tuhan melihat saudara dan saya hari ini, Tuhan melihat sebagai gerejanya. Amin. Dia melihat sebagai gerejanya. Di mana Yesus adalah kepala, saudara dan saya adalah tubuhnya. Paulus berkata,
Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota-anggota tubuhnya. Jadi kalau saudara dan saya tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh Kristus, betapa pentingnya saudara selalu mengidentifikasikan dirimu sama seperti Yesus. Sebagaimana keadaan dia di surga, demikianlah keadaan saya di dunia ini. Apakah di surga Yesus sakit-sakitan? Tidak, dia di surga sehat. Demikianlah saudara dan saya di bumi ini, kamu sehat. Kamu gak sakit-sakitan. Apakah di surga Yesus kekurangan? Tidak. Demikianlah saudara dan saya di bumi ini, kamu tidak kekurangan. Kamu diberkati. Jadi betapa pentingnya saudara selalu mengidentifikasikan dirimu sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Amin. Nah, kapan gereja pertama kali terbentuk? Kapan gereja pertama kali terbentuk? Pada zaman kisah para rasul. Kalau saudara lihat baik-baik kitab kisah para rasul. Oke, pertanyaan saya, siapa yang menulis kitab kisah para rasul? Siapa? Hah? Lukas. Lukas yang menulis kitab kisah para rasul. Dan Lukas bukan hanya menulis kitab kisah para rasul, tapi dia juga menulis Injil. Yaitu Injil Lukas. Lukas adalah teman sekerja Allah untuk Paulus. Itu sebabnya pada awalnya Lukas adalah seorang tabib. Itu sebabnya Paulus suka menyebut Lukas sebagai seorang tabib. Jadi yang menulis kisah para rasul adalah Lukas. Tapi Lukas juga menulis Injil. Yaitu Injil Lukas. Perhatikan baik-baik. Kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Di sini Lukas menulis, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Aku menulis dalam bukuku yang pertama. Apa bukunya Lukas yang pertama? Injil Lukas. Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, Lukas menulis tentang semua yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dalam pengurapan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi. Dalam Injilnya, Lukas menulis tentang semua yang diajarkan, semua yang dikerjakan Yesus. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mentahirkan orang kusta, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Semuanya ditulis dalam Injil Lukas. Yang dikerjakan Yesus, yang diajarkan Yesus dalam pengurapan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat. Kalau saudara baca kisah para rasul, terus ayatnya, Lukas menulis dalam kisah para rasul, apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus di dalam gerejanya. Jadi Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini dia tetap bekerja, melalui Roh Kudus di dalam gerejanya. Sebagai contoh, perhatikan baik-baik. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ingat baik-baik, waktu Lukas menulis Injilnya, apa yang Lukas tulis? Semua yang dikerjakan Yesus, semua yang diajarkan Yesus dalam pengurapan Roh Kudus. Sebagai contoh, sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, ibunya Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu dan, perhatikan baik-baik, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus terlebih dahulu turun atas Maria. Kuasa yang maha tinggi menaungi Maria. Setelah itu, Yesus lahir. Singkat cerita, kemudian Yesus dibaptis di sungai Yordan. Kembali Roh Kudus turun ke atas Yesus. Kemudian Roh Kudus memimpin Yesus masuk ke padang gurun, dicobai iblis, Yesus menang. Setelah Yesus dicobai, Alkitab kembali mencatat dalam pengurapan Roh Kudus, selalu dalam pengurapan Roh Kudus. Yesus kembali lagi ke Galilea untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Setelah itu Yesus pergi ke Nazaret.
hari Sabat seperti biasa dia masuk ke dalam rumah ibadat. Saat itu dia baca nas dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Kudus. Selalu dalam pengurapan Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengutus aku. Mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tutup kitabnya. Kemudian Alkitab berkata, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Dalam pengurapan Roh Kudus, selalu dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi Lukas mencatat semua yang Yesus kerjakan, semua yang Yesus ajarkan dalam pengurapan Roh Kudus. Sampai sebelum dia terangkat ke surga. Setelah dia terangkat ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, dia panggil murid-muridnya, dia berikan amanat agung. Yesus berkata, kamu semua akan menjadi saksiku. Dan aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, Yerusalem, sampai kamu dinaungi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Setelah itu murid-muridnya menunggu di Yerusalem. Sampai janji yang dijanjikan Yesus digenapi dalam hidup mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik. 21 Oktober besok ada worship night. Kita datang bersama-sama, kita berdoa, kita berkumpul, bertekun dalam persekutuan. Amin. Selalu memecah-mecahkan roti. Di tempat ini setiap minggu kita mau mecah-mecahkan roti. Mengakui untuk apa tubuhnya dihancurkan. Mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Kamu terima benefit dari tubuh yang dihancurkan. Kamu terima benefit dari darah yang dicurahkan. Amin. Dan bertekun dalam doa. Mungkin saudara berkata, kenapa Bethesda gak pernah ada doa pagi, doa subuh, doa semalam suntuk. No, setiap hari gereja ini berdoa. Di mana gereja ini berdoa? Dalam care group. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu bahkan ada care group. Ada beberapa care group yang tidak punya tempat untuk mereka care group. Mereka pinjam tempat di Caris Kids setelah Caris Kids selesai. Mereka care group di sana. Berdoa. Jadi gereja ini, jangan pernah bilang gereja ini nggak pernah berdoa. Gereja ini selalu berdoa setiap hari. Amin. Itu sebabnya Tuhan menambahkan gereja ini dengan jumlah yang diselamatkan. Jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi ingat baik-baik, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kemudian yang kedua, bertekun dalam persekutuan, selalu datang ke gereja. Itu minimal. Datang ke gereja. Lebih lagi maksimal, kalau kamu mau lakukan lebih lagi, tergabung dalam care group, persekutuan. Tuhan mengendaki orang percaya berkumpul. Kenapa? Tuhan hadir di sana. Amin. Yang ketiga, selalu berkumpul memecahkan roti. Kita berkumpul memecahkan roti. Yang keempat, bertekun dalam doa. Ini yang dilakukan gereja mula-mula. Ini yang dilakukan Yesus melalui Roh Kudus dalam gerejanya. Dan sejarah membuktikan, gerejanya semakin besar, gerejanya semakin kuat. Kalau kamu mau hidupmu semakin besar, semakin kuat, lakukan keempat hal ini. Amin. Beginilah caranya orang benar seharusnya hidup. Karena setelah waktu Yesus dalam dunia ini, dia melakukan semuanya, mengajar, berbuat mujizat, dalam pengurapan Roh Kudus, dia naik ke surga, dia tidak mau berhenti bekerja. Kemudian dia berikan Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus bekerja dalam gerejanya sama seperti apa yang Yesus kerjakan sebelum dia terangkat ke surga. Dan apa yang mereka lakukan? Keempat hal ini mereka lakukan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti, kemudian berdoa. Lakukan keempat hal ini. Saya percaya kamu punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Semakin banyak mujizat tanda dinyatakan dalam hidupmu. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan dalam keluargamu, di area lingkungan pekerjaanmu, dimanapun akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, pastikan 4 minggu ke depan kita akan sama-sama membahas keempat hal ini. Secara detail. Oke, dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan.
buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau tidak pernah berhenti bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Ketika Kau datang ke dalam dunia ini, Engkau bekerja, mengajar, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat, membangkitkan orang mati dalam pengurapan Roh Kudus. Engkau naik ke surga, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada gereja, dan Engkau bekerja di dalam gereja melalui Roh Kudus. Dan kami telah melihat apa yang gereja mula-mula lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan, selalu memecah-mecahkan roti dan berdoa. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami telah melihat gambaran bait Allah. Ada keempat hal ini. Bait Allah merupakan gambaran gereja, merupakan gambaran tentang kami. Ada keempat hal ini. Karena dunia yang kami tinggal adalah dunia yang sudah jatuh. Ada roh-roh jahat yang dilepaskan. Tapi kami bersyukur kami sudah dibebaskan dari roh-roh ini. Itu sebabnya hari ini kami mau bertekun ke dalam keempat hal ini. Ketika kami bertekun dalam keempat hal ini. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti, berdoa. Kami punya kekuatan, kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh. Akan ada banyak mujizat tanda dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Dan biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan baik, amin. Tetap berdiri di dasar kebenaran akan Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor Ivan telah memberitakan kabar baik bagi kita semua hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali ibadah secara onsite di tempat ini. Kami sangat rindu berkenalan dengan saudara. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang Bethesda Church, bisa menanyakan di information desk yang ada di depan. Dan kami memiliki aplikasi yang dapat saudara download di Google Play dan Apple App Store, serta sosial media di YouTube, TikTok, Instagram, dan website www.bethesdachurch.id. Bagi saudara yang ingin menghubungi pihak sekretariat, kesaksian dan pelayanan jemaat, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Boleh ditampilkan layarnya untuk sekretariat. Ya, 0822 997 99977. Dan informasi tambahan, baptisan air dan penyerahan anak. Savior of the world, as the precious sacrifice, you are the bread of life, you're the bread from heaven, crown me with your love, give everlasting life, you are the bread of life, you're the bread from heaven. Nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan
bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya kita hidup dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kita. Dan kita dapat menerima semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sama-sama dengan yang mau kita nyatakan. Terima kasih Bapa. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kebenaran demi kebenaran telah Engkau bukakan kepada kami. Bagaimana seharusnya orang benar hidup. Kami adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Sebagaimana kami melihat bait Allah, ada mezbah, korban bakaran, ada bejana pembasuhan, air berbicara tentang firman, korban berbicara tentang kematian-Mu. Jadi ini semua berbicara tentang firman Kristus, pengajaran rasul-rasul. Di situ ada kaki Dian. Kaki Dian berbicara tentang persekutuan, gereja, jemaat. Di mana Engkau menghendaki kami selalu ada dalam persekutuan. Karena Engkau hadir di sana. Ada roti di sana, 12 roti, meja roti unjukkan. Ada roti di sana, berbicara tentang memecah-mecahkan roti. Ada mezbah pembakaran ukupan, berbicara tentang doa. Dan doa yang di atas dasarkan pekerjaan yang sedang Kau selesaikan di atas kayu salib. Karena ada tabut perjanjian di sana. Inilah keempat hal yang telah Kau bukakan kepada kami. Yang gereja mula-mula lakukan. Dan hari ini kami melihat gereja tetap ada sampai hari ini. Tetap kuat dan semakin besar. Karena Engkau yang mengatakan ketika mereka bertekun ke dalam keempat hal ini. Bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Selalu memecah-mecahkan roti. Bertekun dalam berdoa setiap hari. Dan tiap-tiap hari itu juga Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami semua melakukan keempat hal ini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Kami percaya di situ kami menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan kami dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Ketika kami bertekun dalam persekutuan, kami percaya di situ ada corporate anointing. Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan Kau akan memberkati kami. Ketika kami selalu memecahkan roti, kami percaya Tuhan, kami menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan, dari darah yang tercurah. Itu sebabnya hari ini kami yang sudah memberitakan kematian-Mu, banyak di antara kami yang sehat, kuat, dan tidak sedikit yang divonis dokter sakit, menerima kesembuhan, dan menerima hidup mereka kembali. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, berdoa di atas dasar pekerjaan yang sedang Kau selesaikan di atas kayu salib. Kami tidak pernah izinkan semua yang jahat terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami tidak pernah izinkan, sorga juga tidak pernah izinkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah semua pekerjaan yang sedang Kau selesaikan di atas kayu salib, kami bisa memiliki, kami bisa menerima, kami bisa possess our possession. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati
dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah hari ini setelah selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.